Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ibu Gunung Traders. Oke, teman-teman ya, pada sesi kali ini kita akan membahas suatu topik teman-teman ya. Ini seperti pembahasan saya di video-video sebelumnya, yang dimana saya akan coba untuk istilahnya tuh menyambungkan ya benang merah yang menjadi penyebab ya seorang trader itu gagal ya, atau seorang trader itu mengalami kerugian, atau seorang trader itu tidak berhasil ya. Dan mungkin mereka itu sudah trading lama tapi tidak atau belum menemukan konsistensi ya, jadi masih naik turun begitu saja gitu. Oke ya, oke, jadi kali ini kita langsung saja. Sebelumnya teman-teman ya, disclaimer dulu ya, bahwa yang namanya trading ataupun investasi apapun itu di yang namanya pasar finansial memiliki resiko ya. Sebaiknya teman-teman belajar dulu ya, carilah mentor atau bacalah dulu buku, carilah informasi, carilah pengetahuan dulu ya, jangan langsung terjun langsung, apalagi langsung menggunakan uang real ya, takutin teman-teman mengalami kerugian dan mungkin bisa kehilangan uang yang banyak ya. Itu saja ya, jangan ikut-ikutan orang ya, pelajari dulu, cari ilmunya dulu sendiri, jangan mau dipengaruhi oleh orang ataupun diajak oleh orang ya. Oke, thank you sama teman-teman atas perhatian. Oke, judul kita kali ini adalah trading seperti apa yang kamu lihat. Oke, karena di luar sana itu banyak orang trading ya, banyak para trader ini ya, baik itu yang pemula maupun yang sudah lumayan lama juga di pasar, mereka masih trading tidak melihat gitu, tidak seperti apa yang mereka lihat gitu ya, masih menggunakan yang namanya kadang feeling gitu ya. Gitu. Oke, langsung saja. Trade what you see, not what you think ya. Ini adalah salah satu kutipan yang dari dulu itu selalu kita dengar mungkin ya, yang artinya adalah trade what you see gitu, artinya trading lah ya, seperti apa yang kamu lihat ya, what you see gitu, dan not what you think, tidak seperti yang kamu pikirkan ya. Jadi di luar sana banyak sekali trader itu ketika dia melihat chart ya, dia itu kadang tidak mengakui bahwa oh chart ini sekarang sudah downtrend. Nah, akhirnya dia berpikir, wah downtrend, nggak mau, saya mau nyarinya nyari buy ya, saya nggak mau nyari sell, saya mau nyari buy, padahal harga saat itu sudah turun ya. Jadi seperti ini, harga udah turun. Nah dia tidak melihat what you see-nya, dia tidak melihat see-nya, dia tidak melihat ya, dia hanya fokus pada oh pokoknya saya mau nyari buy aja, saya mau nyari long aja gitu, saya nggak suka sell segala macam, padahal pasar itu lagi downtrend, lagi bearish market ya. Dan akhirnya apa, kebanyakan orang-orang seperti itu ya rugi gitu, loss ya. Jadi naik dikit ya, dikira ini mau naik, ternyata ini naik dikit aja turun gitu. Jadi hanya apa ya, dia hanya dimainkan oleh si pasar itu sendiri ya, di psikologisnya itu jadi propaganda gitu ya, dimainin gitu ya. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Oke, trade what you see, not what you think ya. Banyak trader salah paham dengan kutipan ini. Mereka mengira bahwa artinya adalah jangan gunakan pikiran saat Anda trading. Nah, ini banyak sekali saya temui nih orang-orang. Not what you think, dia pikir not what you think ini adalah kamu jangan mikir gitu loh. Ya kan, nggak gitu juga artinya. Nah, ini kan kesalahpahaman gitu ya. Salah satu fallacy gitu ya, keliruan gitu. Maksudnya adalah tradinglah dengan apa adanya ya. Tidak melebihkan apa yang ada dan tidak mencari apa yang tidak ada. Jangan jadi trader yang cari-cari momen. Apabila pasar sudah tidak sesuai dengan analisis, sebaiknya untuk tidak memaksakan diri untuk tetap masuk ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Misalnya di sini market lagi downtrend, Oke. Nah, kalau saya ya pastikan kita akan melakukan sell di sini. Ya, di sini ada support, di sini ada resistance. Harapannya adalah dia turun. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ya, harga turun dikit dia naik lagi. Dia turun dikit dia naik lagi. Nah, ini kan berarti, ini berarti skenario kita udah salah. Dia nggak bakal turun nih gitu. Dia belum mau turun atau gagal turun ya kan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, karena kita sudah pasang entry dan stop loss ya, kita akan kena stop loss. Gitu loh. Ya, nah tapi kalau trader-trader yang lain ini biasanya apa? Dia ngotot. Oh, pokoknya ini masih turun, masih bearish, masih ini itu. Akhirnya apa? Dia melihat di sini, oh di sini ada apa? Dia sell lagi. Di sini ada apa? Dia sell lagi. Dia sell. Padahal harga ini nembus terus, tapi dia paksa terus. Nah, inilah yang saya bilang orang itu nggak trade what you see. Jadi dia nggak trading seperti apa yang dia lihat. Dia apa ya, memaksakan diri aja gitu loh ya, cari-cari momen gitu loh. Padahal kita sudah lihat bahwa market itu istilahnya nggak jadi turun gitu loh ya. Dan kita sudah kena SL mungkin satu kali, tapi kita masuk lagi, kena lagi SL, masuk lagi, kena lagi SL. Nah, ini yang sering terjadi, saya bilang teman-teman ya, yang harusnya teman-teman hanya rugi satu kali, tapi bisa rugi sampai 10 kali kadang. Nah, itu karena apa? Kalau saya bilang itu orang-orang seperti ini ya, trader seperti ini, itu dia nggak mau kalah teman-teman. Dia belum mau istilahnya mengakui kesalahan gitu. Jadi ya udah gitu, dia mikir oh ini akan turun lah, nggak mungkin naik terus. Nah, lihat kata-katanya ya, dia berpikir bahwa
oh ini nggak mungkin naik terus ya, dan kata nggak mungkin naik terus itu menjadi salah satu sugesti di dalam pikirannya dia gitu, yang dimana dia berpikir bahwa harga itu ada kata capeknya gitu loh, kayak manusia ya, padahal harga ya pullback gitu loh, pullback aja dikit naik lagi, pullback naik lagi, jadi ya percuma juga gitu kalau dia hanya berpikir bahwa pullback itu merupakan penurunan. Saya rasa itu salah gitu. Pullback justru adalah salah satu opportunity untuk kita malah masuk gitu loh, untuk malah kita ngikuti trennya gitu ya kan, bukan kita malah nyari istilahnya tuh lawan tren gitu ya. Jadi ketika harga itu sudah naik, saat dia turun, saat dia pullback ya kita cari buy gitu, saat dia pullback kita cari buy gitu loh, bukan kita malah sell pada saat dia sebelum pullback. Nah itu kan malah kita kayak salah paham gitu, kita kira oh ini akan turun padahal pullback gitu, justru nyari buy gitu loh ya. Nah itu sering sekali terjadi ya, jadi hati-hati nih ya. Artinya adalah istilahnya, intinya teman-teman ingat aja bahwa trade what you see not what you think, itu intinya gini, teman-teman itu nggak usah banyak pikiran ya, apa adanya aja lah. Di market lagi turun ya turun, di market lagi naik ya naik, di market di break supportnya ya berarti turun, di market di break resistennya berarti naik ya. Jadi ikuti aja apa yang teman-teman lihat saat itu. Kalau supportnya di break cari sell, kalau resistennya di break cari buy. Nggak usah lawan tren, nggak usah berpikir oh ini kalau ini nanti turun, ini nanti naik, oh nggak usah ya. Orang-orang yang kayak gitu saya rasa apa ya, kayak bikin sulit hidupnya sendiri gitu ya. Itu sering sekali terjadi saya lihat. Nah jadi apa adanya saja, nggak usah cari yang nggak ada gitu ya. Yang sudah ada di depan mata itu aja yang kita ikuti, udah itu aja ya. So apapun yang kita lakukan juga kita bisa loss teman-teman, jadi nggak usah banyak pikiran gitu ya. Nah oke. 3 bias psikologis ya. Jadi ada 3 bias psikologis yang menjelaskan bagaimana otak kita terprogram untuk membuat asumsi tentang harga yang pada dasarnya salah ya. Nah ini yang bikin kita apa ya, kayak mengikuti apa yang kita pikirin gitu loh. Kita apa ya, istilahnya itu terjebak dalam yang namanya imajinasi kita sendiri ya. Oke. Yang pertama adalah bias objek yang fantastis. Representasi mental di mana adegan imajiner memenuhi keinginan seseorang untuk memiliki apa yang dia inginkan. Imajinasi mendorong investor untuk melihat apa yang ingin mereka lihat di dalam sebuah investasi. Seberapa sering Anda melihat harga naik tinggi yang tidak Anda ikuti, dan kemudian tiba-tiba memutuskan bahwa Anda juga ingin ikut ambil posisi dari tren tersebut, meskipun Anda tidak memiliki sinyal masuk yang jelas. Dalam skenario seperti itu, Anda tidak menukar apa yang Anda lihat, Anda menukar apa yang Anda harapkan akan menjadi kenyataan. Nah, yang pertama ini adalah dia bias ya, salah satu bias objek yang fantastis. Artinya begini, logiknya adalah teman-teman itu punya yang namanya itu halusinasi aja gitu ya, halu gitu ya, punya ilusi aja, ilusi atau istilahnya imajinasi aja, yang dimana teman-teman melihat chart itu seperti wah ini akan jadi seperti ini ya. Contoh ya teman-teman, ketika teman-teman melihat harga lagi naik kencang seperti ini, nah teman-teman berpikir ya, wah ini kalau saya ambil buy ya, kalau saya melakukan pembelian ini saya akan untung sekian, untungnya banyak sekian karena ini naik terus katanya ya. Oh ini naik terus dan segala macam ya. Akhirnya apa? Anda ingin ikut masuk gitu loh ya, ingin ikut ambil posisi. Nah teman-teman tuh ingin masuk ya, ingin masuk padahal tidak punya sinyal, tidak punya setup gitu loh, nggak punya aturan apa-apa ya. Akhirnya apa teman-teman? Buy di sini ya, teman-teman buy di sini, dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Harga tiba-tiba turun ya. Dan ini yang sering terjadi, yang dimana Anda itu terpengaruhi oleh harapan Anda ya, harapan Anda yang dimana berpikir bahwa oh ini harusnya naik terus. Tetapi ya nggak jadi naik, ya malah turun ya. Ya, nah ini hati-hati ya, bias psikologis yang pertama. Ya, jadi memang ini dipengaruhi oleh yang namanya imajinasi ya. Untuk kita punya itu memenuhi keinginan ya, apa yang kita inginkan tadi. Nah ini sering terjadi. Nah ini yang bikin orang nggak trade what you see, tapi dia trade what you think. Dia nggak ngeliat bahwa oh ini harga udah terlalu tinggi. Ya harusnya saya tunggu pullback aja gitu baru saya nyari entry, tapi ya udah saya pikir nanti saya kalau nunggu pullback saya nggak kejemput, saya nggak ikut istilahnya tren panjangnya gitu, saya takut ketinggalan ini itu, dan akhirnya dia memilih masuk di pucuk dan akhirnya malah nyangkut ya. Yang kedua adalah ilusi bias kontrol ya. Percaya bahwa seseorang dapat mengontrol dan mempengaruhi hasil yang sebenarnya itu tidak dapat dikendalikannya. Selalu ingat hal ini. Anda membuat analisis Anda mengikuti aturan Anda memilih perdagangan yang sesuai dengan kriteria Anda, dan kemudian berubah menjadi kerugian. Tidak peduli seberapa bagus analisis Anda dan seberapa baik Anda mengikuti aturan, itu semua bisa gagal ya. Jadi yang kedua ini adalah ilusi yang dimana Anda itu seperti, teman-teman ini seperti bisa mengontrol sesuatu ya.
mengontrol market ya. Jadi kayak kalau teman-teman pernah nonton sketsa dulu ya, yang kayak apa ya, yang pemerannya Ojan itu ya, yang tatap mata saya itu ya. Nah, jadi seperti teman-teman menggunakan pikiran teman-teman mensugesti market itu bahwa jika saya berpikir ini akan turun, maka harga akan turun. Ya, jadi dia berpikir bahwa oh, kalau saya berpikir oh ini turun 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 nih di dalam pikiran saya, maka harga akan beneran turun gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini memang dia tidak bisa trade what you see gitu loh, karena memang dia menggunakan pikiran mereka seakan-akan ya, pikiran mereka itu bisa mempengaruhi sesuatu gitu loh. Ya, padahal market itu kan tidak punya eksistensi. Nah, ya jadi istilahnya ingat aja hal ini ya. Jadi ini ya salah satu kesimpulan yang saya buat gitu ya, di mana yang bikin analisis itu Anda ya. Teman-teman bikin analisis. Teman-teman ngikuti aturan, ngikuti sistem. Kemudian teman-teman milih trading yang sesuai. Nah, tiba-tiba loss. Nah, itu adalah salah satu apa ya? Salah satu bukti bahwa ya walaupun sudah bagus analisisnya, sudah ikuti sistem, sudah ikuti kriteria, tetap aja bisa loss gitu. Ya, jadi ini untuk mengcounter logik yang di sini, yang dimana berpikir bahwa kita bisa mengontrol atau mempengaruhi hasil yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan gitu. Ya, nah ilusi yang bias kontrol ini memang sering terjadi pada orang-orang yang egoismenya tinggi ya. Orang-orang yang ibarat kata istilahnya biasanya itu tipikal-tipikal temperamen ya, atau kalau saya bilang itu orang-orang otoriter gitu, orang-orang yang kalau dia mau itu harus itu, mau ini harus ini, hari ini ya hari ini. Jadi kayak orang-orang yang memang egoismenya tinggi gitu ya, otoriter dan temperamen gitu. Jadi orang-orang seperti ini kalau jadi trader biasanya dia akan mencoba untuk menggunakan pikirannya untuk melakukan yang namanya sabotase, entah sabotasenya ke dalam psikologisnya sendiri, yang dimana dia mencoba untuk mempengaruhi ya, yang dimana dia berpikir bahwa gini, saya bisa mendapatkan apapun yang saya mau gitu di dunia ini ya. Jadi market itu pokoknya kalau saya mikirin ini turun, dia harus turun gitu. Padahal di market itu sendiri ya sangat berbeda dengan dunia ini ya. Mungkin dia bisa otoriter di dalam yang namanya real life gitu ya. Tetapi di market ini kan market tidak punya eksistensi, dia tidak peduli gitu. Dia tidak peduli siapa Anda juga. Akhirnya apa? Ya orang-orang seperti ini akan mencoba untuk mempengaruhi ya alam bawah sadar mereka untuk oke, pokoknya ini harus turun. Pokoknya dia bangun tidur aja udah ngigau. Wah, ini nanti naik ya, padahal harganya makin turun tuh. Nah, ini orang-orang seperti ini hati-hati teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memiliki psikologis yang berpikir ya sudah punya pikiran bahwa oh ini nanti turun nih, oh ini harus turun nih, harus ini ya. Jangan-jangan berarti teman-teman sudah kena penyakit tuh ya, yang dimana teman-teman sudah istilahnya mengalami suatu ilusi ya, yang dimana mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa teman-teman kendalikan sebenarnya ya. Nah, itu hati-hati ya. Yang penting teman-teman ingat bahwa tidak peduli seberapa bagus analisis teman-teman ya, dan seberapa baik teman-teman mengikuti aturan, itu pasti bisa gagal, bisa loss juga gitu ya. Makanya kita menggunakan yang namanya batasan risiko teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa makanya saya bilang bahwa metode sehebat apapun ya, itu tidak pernah ada jaminan bahwa Anda akan profit terus ya. Anda pasti akan mengalami yang namanya kerugian, dan semua ini hanyalah tentang probabilitas teman-teman ya. Perlu diingat seperti itu. Anda bisa salah kapanpun ya. Para trader berpikir bahwa sistem terbaik tidak akan gagal, dan kemudian mereka secara emosional terikat pada perdagangan yang seperti yang kita semua tahu menyebabkan kerugian besar dan bencana. Grafik harga mungkin memberitahu Anda bahwa saat ini tidak tepat jika mengambil posisi long atau buy. Tetapi jika Anda tidak dapat menerima bahwa posisi yang bagus seperti itu bisa gagal, saat itu Anda tidak memperdagangkan apa yang Anda lihat. Anda memperdagangkan apa yang menurut Anda seharusnya terjadi. Ya, nah ini sering terjadi di luar sana, yang dimana misalnya harga ini lagi downtrend, lagi turun nih, tiba-tiba di sini naik dikit. Ya, dia berpikir bahwa oh ini sudah waktunya kita untuk nyari buy, untuk kita masuk posisi buy, masuk posisi long gitu. Karena berpikir bahwa oh ini harusnya naik nih, harusnya ini, harusnya itu ya. Dia mencoba mempengaruhi market itu bahwa oh market ini pasti double bottom gitu. Dia bilang bahwa oh ini double bottom pasti gitu. Ya, jadi dia mencoba mempengaruhi bahwa oh ini harus double bottom gitu, biar ini naik, misalnya kayak gitu ya. Sedangkan para trader profesional itu dia tidak melihat seperti itu ya. Para trader profesional dia akan menunggu salah satu yang namanya konfirmasi teman-teman ya. Apabila misalnya ini di broken, ya ini di broken misalnya harga naik, nah itu adalah salah satu sinyal yang dimana mungkin harga itu akan lanjut naik. Tapi sebelum ini di broken mungkin harga tidak pasti akan naik, bisa jadi harga naik ke sini dan kembali turun misalnya kayak gitu ya. Dan itulah terjadi yang namanya double top. Jadi orang-orang yang sudah profesional ya, profesional trader itu dia lebih, kalau saya bilang lebih cerdas gitu ya, yang dimana dia sudah melepaskan dirinya dari yang namanya market gitu, dan dia sudah tahu bahwa yang namanya market itu sebenarnya ya adil gitu loh.
Ketika dia mau turun ya dia turun, ketika dia mau naik ya dia naik. Dia nggak butuh kita yang bilang naik naik gitu, turun turun, nggak perlu. Dia market itu kan bukan hewan teman-teman, bukan hewan. Kalau kita punya kucing di rumah, ya kita suruh masuk, kita suruh dia makan, dia ngikut gitu ya. Kita bentak, dia takut, dia lari. Tapi kalau market itu ya nggak bisa gitu ya. Dia tidak punya eksistensi. Jadi jangan mencoba untuk mempengaruhi market itu sendiri. Apalagi sampai pikiran kita ini seperti Ojan di sketsa itu ya, di acara film, acara televisi sketsa itu ya, yang dimana dia bilang tatap mata saya. Nah teman-teman ini mau tatap apa gitu loh ya kan. Nah ini banyak sekali yang saya lihat bahwa banyak trader di luar sana itu memang kebanyakan nonton sketsa gitu ya. Dan sketsa itu kan sebenarnya adalah komedi gitu ya, hanyalah istilahnya itu fiksi saja gitu, hanya buat hiburan. Nah jadi mereka itu memang sebenarnya adalah ya penghibur aja di market gitu, hanya sebagai orang yang mengisi kayak tim hore di marketnya. Jadi memang kehadiran mereka itu sebenarnya hanya sebagai donatur gitu ya, itu memberikan uang mereka ke market, dan uang itu akan berpindah kepada si trader yang profit tadi gitu, trader yang profesional tadi ya. Jadi mereka ya sebenarnya ya hanya tukang donatur aja gitu. Dan saya terima kasih untuk orang-orang seperti itu. Terus ada Anda hadir ya, teruslah Anda itu donasi ke market, teruslah Anda mengalami kerugian dan margin call setiap hari. Saya senang sekali orang-orang seperti itu selalu ada ya, dan uang-uang Anda itu akan akan tertransfer ya, akan dipindahkan kepada kami yang tradingnya dengan baik ya. Jadi teruslah seperti itu teman-teman ya, tidak ada yang melarang. Tetapi kalau saya sendiri ya, saya bilang sih ya cepat-cepat sadar saja, oke? Dan yang ketiga adalah anchoring bias ya. Nah, anchoring adalah heuristik psikologis yang menggambarkan kecenderungan untuk mengandalkan ya informasi pertama yang ditemui ketika membuat keputusan. Anchoring bias menggambarkan fenomena di mana para trader tiba-tiba menetapkan seluruh grafik harga mereka dalam kaitannya dengan harga entry mereka ya. Nah, jadi anchoring bias ini sebenarnya adalah orang-orang yang ngotot kalau saya bilang ya, yang dimana orang-orang yang ibarat kata nggak mau salah gitu. Pokoknya kalau dia bilang, oh ini saya mau buy ya buy, saya buy di situ, sell situ ya. Padahal sebenarnya memang market ini ya sedang tidak sesuai dengan arah ya, tidak sesuai dengan arah mereka. Itu seperti yang dijelaskan pada poin kita yang nomor 2 tadi mungkin ya. Ketika harga bergerak berlawanan dengan posisi Anda, tiba-tiba harga terlihat rendah dan para trader percaya bahwa pullback mungkin akan lebih dalam. Atau ketika harga bergerak sesuai keinginan Anda dan ketika itu mulai terlihat tinggi, kebanyakan trader menjadi takut karena berpikir akan terjadi pembalikan arah. Anda tidak memperdagangkan apa yang Anda lihat, Anda berdagang dari perspektif entry Anda ya. Jadi kalau saya contohkan seperti ini teman-teman ya. Misalnya harga turun, seperti ini. Nah, kalau kita udah pasti melihat, oh ini adalah area support ya. Nah, di sini adalah area support. Dan kita berharap bahwa harga akan ke sini dan turun. Nah, tapi mungkin kita sudah entry di sini ya, tiba-tiba harga naik ke sini, dia naik seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini berpikir bahwa oh ini pullback. Ya, pullback lebih jauh gitu. Sedangkan kalau kita misalnya yang normal nih, ya udah berarti gagal aja gitu. Ya udah gagal gitu. Kita udah entry tapi dia ternyata gagal turun, dia malah makin naik gitu, makin jauh gitu. Nah, mungkin para trader ini berpikir bahwa oh ini pullbacknya lebih dalam, jadi pullbacknya lebih jauh gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin market itu sudah reverse gitu ya, sudah balik arah misalnya ya. Akhirnya dia melakukan yang namanya sell lagi teman-teman. Sell lagi karena dia berpikir oh ini masih pullback, sell lagi. Akhirnya apa? Turun, naik lagi gitu terus ya. Dan terkadang ya orang-orang ini memang orang-orang yang aneh saya bilang ya. Dan ketika misalnya nanti harga itu lagi naik ya, lagi naik tinggi, nah dia takut itu kalau harga itu nanti balik arah. Nah itu aneh lagi tuh ya. Jadi orang-orang seperti ini memang adalah orang-orang yang memang pertama mereka masih melihat bahwa entry itu harus benar ya. Jadi ketika mereka lakukan sell, mereka lakukan buy, mereka akan mendapatkan profit, pasti mendapatkan profit ya. Padahal sebenarnya ya kita analisa entry ya. Hasil dari entry itu kan tidak bisa diprediksi ya benar atau salah gitu. Kita menggunakan yang namanya probabilitas juga gitu ya. Kemungkinan kita benar berapa persen, kemungkinan kita salah berapa persen, dan rasio resiko kita berapa persen, kan itu yang kita gunakan. Urusan salah dan benar itu kan bukan urusan kita gitu ya. Nah, tetapi ketika Anda itu sudah mulai bawa dengan yang namanya emosi, apalagi udah faktor psikologis, nah teman-teman nanti ngotot gitu ya. Jadi merasa bahwa oh ini entry saya di sini nggak usah saya close, saya tahan aja. Nanti di atas saya lagi ya. Akhirnya apa? Dia melakukan yang namanya averaging ya. Dan ketika dia averaging, resikonya jadi 2 kali lipat. Ketika naik lagi, dia averaging lagi sampai mungkin 5 posisi dia averaging ya. Dan akhirnya apa? Memang harga saat itu ada news besar, mungkin tiba-tiba harga langsung muncul candle sebesar ini mungkin. Kayak gini ya. Dan akhirnya semua dia punya modal itu habis, margin call ya, karena hanya karena satu kesalahan ya, hanya karena satu kecerobohan yang dimana memang orang-orang ini adalah orang-orang yang ngotot aja gitu ya, yang dimana ketika memang entry mereka dengan harga sekarang itu sudah terlalu jauh, mereka nggak mau exit,
mereka masih aja ngotot bahwa oh ini harus turun, ini harus naik gitu ya. Sedangkan pada prakteknya ya, dan saya sendiri merasakannya itu bahwa saya sudah melepaskan diri saya dengan market teman-teman ya. Bahkan ketika market itu tidak datang ke entry saya pun saya tidak masalah gitu ya. Karena saya percaya bahwa begini teman-teman, bahwa market itu dia kan hidup ya, dia kan akan bergerak ya. Dia hidup dalam arti dia bergerak. Nah, selama market itu masih bergerak, pasti akan ada satu kesempatan atau berapa ribu kesempatan yang akan muncul. Tapi tidak hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan. Jadi ya ketika saya loss hari ini misalnya salah misalnya ya udah nggak apa-apa, atau ketika hari ini tidak dijemput, dan banyak sekali saya entry juga sering banget nggak dijemput teman-teman, hanya berbeda beberapa poin ya. Dan ini baru minggu ini juga gitu ya, saya share di murid-murid saya bahwa saya ketinggalan posisi di sini gitu, hanya beda beberapa poin sekian, tapi saya tidak merasa kesal gimana ya, biar apa-apa gitu, mau gimana lagi teman-teman ya. Yang penting kan adalah saya mengetahui bahwa memang ya market maunya ke situ ya dia ke situ gitu ya. Yang penting ya istilahnya kalau kita punya mindset bahwa lebih baik tidak mendapatkan uang daripada kerugian uang. Jadi itu aja sih yang teman-teman harus ingat ya. Dan untuk anchoring bias ini hati-hati teman-teman. Ketika misalnya teman-teman sudah punya setup, punya entry, dan ketika memang harga itu sudah jauh dari entry teman-teman ya, sudah lawan arah, sebaiknya teman-teman kalau udah pasang SL biarkan kena SL, nggak usah SL-nya dipindah-pindah ya. Sering saya ketemu trader nih pindah-pindah SL, nggak tahu tujuanmu apa pindah-pindah SL ya. Apakah dengan memindahkan SL itu harga bisa turun bisa naik, kan nggak juga gitu ya. Nah, sebaiknya pasang SL ketat dan terimalah ketika loss saat itu ya loss aja. Makanya gunakanlah resiko yang kecil teman-teman ya. Nah, oke. Risk comes from not knowing what you are doing ya, dari Warren Buffett ya. Jadi ini Warren Buffett apa ya, bicara bahwa resiko itu datang dari ketidaktahuan melakukan sesuatu ya. Ketika kamu tidak tahu melakukan apa gitu ya. Jadi risk come from not knowing. Jadi artinya resiko itu datang dari kamu tuh nggak tahu ya what you are doing, apa yang kamu lakukan. Jadi ya lu tuh lakuin apa lu nggak ngerti ini apa gitu ya. Nah itu resiko, itu udah resiko gitu ya. Makanya di awal kita disclaimer bahwa ketika teman-teman tidak punya ilmu yang cukup tentang trading, tidak ngerti resiko dan segala macam, psikologisnya belum ada, kemudian pakai modal uang panas segala macam itu ya, hati-hati ya, itu aja udah beresiko ya. Karena ya itu tadi ya, kita istilahnya udah sering mendapatkan yang namanya nasihat, hati-hati dalam mengambil keputusan ya, dan lakukan apa yang benar-benar kamu tahu gitu ya, kamu ngerti gitu. Kalau kamu nggak ngerti, belajar dulu, jangan asal terjun ya, karena ternyata itu merupakan resiko ya. Oke, solusi praktis ya. Jadi ini adalah solusi untuk kita biar bisa track what you see ya, biar kita bisa keluar dari jebakan-jebakan aneh. Yang pertama adalah berhentilah mencoba mengakali pasar ya. Nah, ini jangan kamu malah kayak seperti yang ngatur pasar ya, hati-hati. Kemudian mencoba menebak apa yang dilakukan pasar selanjutnya secara tidak rasional, persis sama dengan mempertaruhkan uang Anda di mesin slot atau di roda roulette ya. Jadi roulette itu yang kita lempar, kita pilih nomor, nanti dia mutar teman-teman ya. Mutar nanti bolanya itu nanti berhenti di nomor berapa. Nah, itu kita kayak judi lah ya. Ya, kalau slot ini ya tahu sendirilah slot ya. Yang sering orang pakai buat main apa istilahnya itu judi ya, yang ada mutar angka ini segala macam. Nah, itu hati-hati slot itu ya. Namun setiap hari para trader pemula yang kurang pengalaman melakukan kesalahan perdagangan yang penuh emosional. Alih-alih melihat grafik harga dan menyesuaikannya dengan rencana perdagangan mereka, kenyataannya banyak trader masih mencoba untuk membuktikan ide mereka tentang apa yang harus harga lakukan ya. Jadi yang pertama ini udahlah teman-teman stoplah untuk coba untuk mengakali pasar atau coba kontrol market, itu udahlah, ataupun cari trik-trik aneh biar market itu bisa kalah, bisa Anda kalahkan. Udahlah, nggak usah. Saya rasa Anda menghabiskan waktu Anda menjadi orang bodoh seperti itu ya. Udahlah, belajar yang benar gitu ya. Susun yang namanya itu strategi yang benar gitu. Uji coba metode dengan benar. Dan jangan seperti penjudi teman-teman ya. Kayak penjudi itu apa ya, saya lihat orang penjudi itu sebenarnya orang frustasi teman-teman ya. Walaupun memang ada penjudi yang berhasil, tapi tetap aja judi itu tetap salah gitu ya. Jangan justifikasi hal yang salah menjadi benar gitu karena ada orang yang benar gitu ya, jangan gitu. Judi tetaplah judi. Nah, trading ini bisa dibilang judi, bisa dibilang enggak. Dia jadi judi kalau orang yang melakukannya itu ya seperti penjudi, yang dimana kerjaannya yang ngebet gitu. Ngebet ya bertaruh gitu, kalau ini naik ini turun, ini naik ini turun ya. Jadi apa ya, dia nggak mau ngelihat market itu seperti apa, dia nggak mau nyesuaiin, dia nggak mau ngikutin gitu. Lagi downtrend dia nggak mau nyari sell, lagi uptrend dia nggak mau nyari buy. Pokoknya dia bikin aturan sendiri gitu lah ya, kayak orang judi gitu ya. Nah, dan akhirnya apa ya, dia mencoba membuktikan bahwa oh ini benar ini. Jadi dia kadang bikin, oh ini saya yang benar, oh ini analisa saya benar, ini turun kan, benar kan, kesekian gitu.
Ya, orang-orang seperti itu saya rasa sebenarnya orang-orang yang masih masih belum dewasa gitu ya, karena mereka berpikir bahwa market itu bergerak karena analisa mereka gitu. Padahal walaupun mereka itu tidak ada analisa, walaupun mereka itu tidak bikin chart ya, tidak bikin coret-coret di aplikasi trading view segala macam, harga itu tetap bergerak ke bawah dan ke atas. Jangan Anda pikir bahwa jika Anda itu mencoret-coret di market, harga itu bergerak karena coretan Anda. Itu adalah salah satu pemahaman yang bodoh. Ya saya bilang, kenapa? Ya karena market itu sendiri tidak tahu siapa yang coret saya gitu loh. Market itu juga tidak pernah bisa melihat coretan-coretan Anda gitu ya. Ngapain juga gitu, market ngelihat coretan jutaan orang di dunia ini yang setiap hari marking chart gitu, nandain level support, resist, entry point segala macam, ngapain gitu ya. Jadi jangan berpikir ketika Anda memasang yang namanya analisa, bikin yang namanya grafik ya, chart, ya sudah coret entah kayak mana coretannya, dan ketika harga sesuai dengan analisa teman-teman, Anda berpikir bahwa market itu mengikuti analisa Anda, itu salah gitu lah ya. Anda itu hanya numpang gambar aja saya bilang ya, Anda itu hanya tukang gambar, dan market bergerak atas bawah itu tidak mengikuti gambaran Anda. Ingat itu ya, harga itu bergerak ya suka-suka dia gitu, naik dan turun itu natural gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya market bergerak dari gambarnya siapa, gambarnya ini, gambarnya itu. Nah, Anda siapa gitu ya. Nah, nggak ada namanya. Jadi market itu benar-benar dia bergerak secara bebas. Ya, kita menggambar, kita menganalisa, ya itu kan hanya seperti roadmap aja. Kira-kira ke sini, udah gitu. Ya, dan ketika di ke situ ya syukur. Kalau enggak ya enggak gitu. Dan jangan berpikir ketika Anda membuat suatu roadmap dan roadmap itu benar, market seperti mengikuti analisa Anda. Nah, itu adalah salah satu pemahaman yang bodoh saya bilang ya. Ingat itu ya, teman-teman. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu. Percayalah bahwa harga itu gerak-gerak. Anda tidak coret-coret, Anda tidak charting, Anda tidak gambar, tidak kasih warna di chart, tidak gambar trendline, tidak narik support segala macam. Harga itu gerak ya, gerak-gerak sendiri gitu. Dia tidak butuh coretan Anda gitu ya. Nah, jadi jangan berpikir bahwa market itu bergerak karena coretan saya. Itu adalah salah satu pemikiran yang paling bodoh saya bilang ya. Yang kedua adalah jangan terikat pada satu perdagangan ya. Penting untuk dipahami bahwa hanya karena Anda berpikir sesuatu akan terjadi di pasar, berarti itu akan terjadi. Nah, ini sering sering terjadi ya, bahwa ketika kita ini banyak mikir bahwa ini akan naik ya, gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Tidak berarti itu akan terjadi ya. Itu sering saya lihat itu di TikTok, di mana itu, di Facebook, di mana yang orang-orang seperti meramal gitu ya, meramal kejatuhan, meramal ini naik dan segala macam. Saya melihat bahwa mereka itu kayak anak-anak kecil gitu. Kenapa? Karena yang profesional itu dia tidak peduli gitu. Ya yang profesional itu dia kayak ya naik ya nggak apa-apa sih gitu loh. Turun nggak apa-apa juga gitu. Tapi ada orang-orang di luar sana yang dia gambar seperti dia itu mengendalikan market, seperti market itu di dalam kandang gitu ya. Nah, seperti market itu nurut sama kita yang kasih makan, kita yang kasih minum gitu. Padahal kan market nggak peduli gitu ya. Uang-uang Anda itu tidak ada apa-apanya gitu loh di market ya. Jadi hanya ibarat kata itu secuil-secuil aja gitu ya, kayak siput gitu kalau saya bilangnya, kayak semut bahkan ya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Anda berpikir ini akan naik, itu pasti naik ya, enggak gitu ya. Demikian pula bahkan jika Anda menemukan setup yang tampak sangat jelas dan sempurna, Anda harus selalu ingat bahwa pasar adalah arena yang dinamis dan terus-menerus surut dan mengalir, di mana apapun bisa terjadi kapan saja. Jadi jangan bertaruh hanya karena Anda pikir Anda telah melihat hal yang pasti, karena tidak ada hal seperti itu di pasar. Nah, ini poin nomor 2 saya tekankan bahwa biar teman-teman itu bisa trading dengan apa adanya, dengan bisa trading dengan pikiran yang santai, pikiran yang simple ya, tidak pusing, tidak stres. Tolong teman-teman hilangkan pemikiran bahwa apa yang ada di kepala saya itu akan terjadi. Serius, itu adalah pemikiran-pemikiran seperti dukun ya, seperti penyihir gitu loh ya. Saya bilang, kenapa? Karena market itu sudah saya bilang berkali-kali bahwa market itu tidak pernah mengetahui apa isi pikiran trader gitu loh. Dia nggak tahu. Kita mikir apa nggak tahu. Saya mikir hari ini saya mau makan misalnya ikan apa gitu. Saya mau makan ikan ayam, saya mau makan bebek. Market nggak tahu gitu ya. Saya menggunakan uang profit saya untuk beli susu anak, beli popok anak, market tuh nggak tahu. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang ada di kepala Anda itu bisa mempengaruhi yang namanya market itu atau pasar ya. Bahkan ketika ada setup yang sempurna, bahkan ada yang namanya sistem teman-teman ini, prosedurnya semua teman-teman ikuti gitu. Sudah teman-teman ikuti, sudah lampu hijau semua. Teman-teman berharap bahwa ini setup pasti benar karena udah lampu hijau semua. Ya, ternyata apa? Salah. Ternyata loss. Kena stop loss gitu. Bahkan mungkin ada yang nggak pakai stop loss dan floating gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ya seperti yang saya bilang di sini bahwa market itu dinamis ya, dan terus-menerus dia tuh surut dan mengalir. Artinya dia seperti air laut gitu ya. Kadang dia itu surut ya, kadang dia itu pasang gitu, kadang dia naik, kadang dia itu istilahnya itu kering segala macam kayak gitu ya.
dan bisa terjadi kapan saja gitu loh ya. Makanya punya mindset yang dimana bahwa ya udah kita trading ngikutin harga aja lah, ngikutin pasar aja lah ya, ngikutin para big fund aja deh, dia mau naik ya naik aja lah, kita follow the trend aja lah, turun ya turun gitu ya. Makanya saya punya apa istilahnya kayak mindset system itu simple gitu loh. Kalau supportnya di break saya cari sell, kalau resistennya di break saya cari buy, selesai. Walaupun orang bilang di sana nggak semudah itu ini tuh, terserah. Kenapa? Karena saya tidak trading pakai uang mereka ya. Teman-teman harus ingat itu, kita tidak trading menggunakan uang mereka. Mereka bebas ngomong apa saja gitu. Memang itu hak mereka gitu ya. Tetapi kalau saya mengikuti sistem yang sudah saya pakai gitu, yang dimana kalau support sudah di break ya saya cari sell, resisten yang sudah di break saya cari buy, selesai. That simple, very simple ya. Dan saya tahu bahwa memang market itu bisa saja ya tidak sesuai dengan analisa saya gitu, dan saya sudah siap gitu, toh saya sudah menghitung resiko saya gitu. Saya tidak takut dengan yang namanya kerugian, teman-teman. Rugi itu ya rugi gitu, nggak apa-apa. Makanya diatur dari awal ya, jangan sampai Anda full margin gitu ya. Gimana Anda nggak sakit, nggak demam, full margin terus tiap hari gitu ya kan, kaya nggak, miskin iya gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang itu dia apa ya, kalau saya lihat itu mencoba mencari sesuatu yang sempurna, mencoba untuk berpikir bahwa market itu mengikuti apa yang ada dalam pikiran mereka, padahal sebenarnya sering sekali dibilang bahwa market itu tidak peduli gitu ya. Dan market itu dinamis, teman-teman, sangat-sangat dinamis, faktornya banyak ya. Apapun yang Anda coba untuk mengontrol market itu tidak ada gunanya. Walaupun Anda menggunakan tool, menggunakan segala macam apa sistem apa itu mekanisme yang canggih-canggih, Anda pasti punya potensi untuk mengalami yang namanya kerugian gitu ya. Jadi jangan kira bahwa ada holy grail gitu ya, ada yang namanya tidak pernah bisa kalah gitu ya, sistem holy grail ya, sistem yang memberikan kemenangan terus gitu, nggak ada gitu. Itu Anda berarti lagi baca buku terus ketiduran ya, lagi baca dongeng ketiduran. Jadi jangan kebanyakan baca buku dongeng. Jadi kalau ketiduran ya itu nanti mimpinya gitu. Ya. Yang ketiga adalah belajar mengendalikan diri jika Anda ingin menghasilkan uang di pasar ya. Satu fakta yang jelas namun sering diabaikan dari para trader adalah bahwa pasar sama sekali tidak peduli dengan Anda, atau jika Anda menang atau kalah, pasar tidak tahu Anda ada, dan pasar tidak peduli perasaan Anda ya. Namun sebagian besar trader menjadi emosional tentang perdagangan mereka dan tentang pasar, sehingga mereka membiarkan entitas yang tidak hidup mengendalikan perilaku mereka alih-alih mengendalikannya sendiri. Anda tidak akan menghasilkan uang secara konsisten di pasar sampai Anda belajar mengendalikan emosi dan reaksi Anda terhadap pasar ya. Jadi ini berkali-kali saya ngomong sampai saya bosan bahwa gini, market itu istilahnya kan abstrak, teman-teman. Nggak ada entitas di sini. Market itu entitas tapi tidak punya eksistensi. Yang dimana sering sekali kita bilang bahwa ya dia nggak peduli sama kita. Kamu dari siapa, nama kamu siapa, sekolah di mana, dia nggak peduli ya. Mau kamu profit, mau teman-teman loss, dia nggak peduli. Bahkan dia nggak peduli ini yang trading siapa, bapak, ibu, adik, kakak, sepupu, nggak peduli. Dia nggak tahu gitu. Nama akunnya misalnya apa, X, yang trading si Y, dia nggak peduli ya. Dan pasar itu, market tuh nggak tahu perasaan kita, teman-teman. Lu lagi sakit, lagi demam, lagi batuk, lagi pilek, ingus sampai turun nih, sampai ke jilat, terus lu trading loss, dan lu merasa aduh udah sakit, ingus sudah jatuh, tapi malah loss, mana tisu habis ya kan. Nah ini adalah salah satu mindset yang teman-teman harus buang gitu. Ini yang menyebabkan Anda itu tidak bisa trade what you see, not what you think ya. Jadi tidak bisa lepas dari yang namanya trading dengan trading seperti yang Anda pikirkan gitu ya. Anda akan terjebak di situ. Anda tidak akan pernah objektif ya, karena mengikuti emosional gitu loh ya. Jadi berpikir bahwa misalnya nih ya, harga itu lagi naik. Oke, teman-teman itu mencoba sell di sini, gagal, kena stop loss ya. Kemudian mencoba sell di sini, gagal, kena stop loss ya. Kemudian di sini mencoba lagi sell, kena stop loss. Anda berpikir dengan karena Anda loss, market kasihan ya kan. Market itu bukanlah bukanlah orang di dunia nyata yang kalau ngelihat kita nih ya susah, dia kasih duit, enggak gitu. Dan market juga nggak peduli, mau kita jadi pengemis juga dia nggak peduli gitu ya. Ketika Anda loss, ya loss, market nggak peduli. Jangan berharap bahwa market itu mengkasihani kita gitu, jangan. Anda jangan bermental pengemis di market, jangan ya. Ketika Anda malah menjadi pengemis ya, mentalnya udah mental ngemis di pasar, di market, udah itu mending nggak usah trading, serius. Yang ada duitmu habis, bukan dapat duitmu habis karena ingin dikasihani. Sedangkan dari awal trading ini memang bukan untuk orang-orang seperti itu. Trading ini memang untuk orang-orang yang ngerti yang namanya bisnis ya, namanya juga online trading gitu loh
ya, bisnis di yang namanya pasar derivatif gitu loh ya, yang dimana ini adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi, yang dimana dulu orang kalau trading itu masih pakai telepon, kalau sekarang bisa langsung lewat komputer, lewat smartphone. Nah, tujuannya adalah berbisnis. Tujuan trading ini bisnis, menghasilkan uang, ada juga rugi. Tiba-tiba ada orang datang bikin akun, dia mengemis. Kalau dia loss 3 kali, dia pengen profit 1 kali. Anda sudah tidak cocok, ini bukan tempat untuk Anda gitu ya. Jadi teman-teman yang seperti itu saya harap sembuh lah. Ya sembuh, kalau nggak sembuh nggak usah trading dulu sampai Anda sembuh ya. Karena emosional teman-teman itu kalau nggak pernah bisa diubah ya, itu udah Anda akan jadi tumbal terus. Ya, Anda akan jadi tumbal, nggak akan pernah konsisten sampai kapanpun. Mau Anda itu udah trading 10 tahun yang lalu, tapi dengan mental yang nggak benar, tetap kalah itu sama orang-orang yang baru trading setahun 2 tahun, tapi mereka sudah bisa mengendalikan mental mereka gitu ya. Karena trading ini kan bukan soal berapa lama Anda trading, bukan, tapi seberapa lama Anda melakukan hal yang benar gitu loh. Kalau Anda trading udah 10 tahun tapi ngelakuin hal yang salah, full margin terus, martingale terus, ya salah gitu. Ya, beda dengan orang yang mungkin melakukannya 1-2 tahun tapi dia ikuti sistemnya dengan benar, ya kan. Dia istilahnya selalu menggunakan yang namanya stop loss, ya, mengendalikan emosi dengan baik, dia akan lebih cepat sukses ya dibanding Anda yang sudah trading lama tapi ya habitnya nggak pernah berubah gitu ya. Kesimpulan ya, saya harap sekarang menjadi jelas ya apa arti konsep dari trading seperti yang Anda lihat ya. Sebagian besar trader tidak tahu bagaimana memperdagangkan apa yang mereka lihat, dan mereka terus-menerus bertindak berdasarkan refleks emosional dan impulsif mereka, daripada membuat keputusan perdagangan yang objektif dan berdasarkan analisis. Banyak trader di luar sana yang masih berdagang mengikuti emosi. Perlu diketahui bahwa trader yang hebat tidak menggunakan emosi. Mereka menggunakan logika, perhitungan, dan berpikir dewasa. Anda harus bisa melepaskan diri Anda dari perilaku aneh di pasar. Anda punya kesempatan untuk merubah itu. Jangan sampai Anda mengalami penyesalan karena tidak merubahnya saat ini ya. So, saya harap teman-teman bisa memahami dan bisa menerima ya, bahwa yang namanya trading what you see, not what you think, itu mengajarkan kita bahwa kita tidak harus mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang tidak punya bentuk fisik ya. Kita ikuti aja alurnya ya. Jadi seperti pepatah Cina itu ya, ketika kamu di dalam air ya, ketika kamu berenang ya, ketika kamu menyelam ya, kamu ikuti air gitu, kamu akan basah ya, kamu ikutilah arus air, arus ombak. Dan ketika kamu terbang, kamu ikutilah arah angin gitu loh. Jadi ya seperti orang-orang naik parasut itu teman-teman ya, dia ikuti arah angin gitu ya, dia sesuaikan aja parasutnya, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke kanan, kayak gitu ya. Dan ketika orang itu lagi menyelam, dia kan ngikuti arus juga gitu ya, jangan makin dilawan gitu. Jadi itu pepatah Cina ya, kalau kamu di dalam air ya kamu ikuti air, kalau kamu lagi terbang ya kamu ikuti angin gitu, jangan kamu suka-suka kamu gitu, jangan gitu. Dan ketika kita trading di market ya kita ikuti market gitu ya, karena arahnya kan di market, arahnya kan harga, kita ngikuti harga teman-teman ya, harga naik kita ikuti, harga turun kita ikuti, jangan ikuti emosi gitu. Karena market itu kan isinya adalah harga gitu, time and price gitu ya, time and price gitu, harga gitu, bukan emosi. Nggak ada istilah market itu ada yang namanya emosi, nggak ada. Time and price gitu ya, waktu dan harga gitu ya, jadi kita ikuti harga aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang saat ini ya misalnya masih melakukan perilaku aneh seperti yang saya jelaskan pada sesi kali ini, Anda masih punya kesempatan untuk merubah dan masih bisa merubah lah. Jangan sampai nanti menyesal karena tidak merubah saat ini ya. Dan perlu diketahui bahwa trading yang baik itu pakai logika teman-teman, pakai akal, kemudian pakai perhitungan ya, dihitung resikonya ya, jangan asal-asal masuk, nggak punya plan, nggak punya rencana, ya. Dan berpikirlah dewasa ya. Teman-teman harus bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman lakukan ya. Ketika teman-teman mengalami kerugian ya terima aja kerugian itu, jangan makin dimusuhin ya. Dan istilahnya teman-teman itu harus trading dengan objektif dan berdasarkan analisis ya, jangan pakai emosi ya, jangan pakai emosi dan jangan impulsif, jangan otoriter ya. Trading ini tidak seperti dunia nyata. Di dunia nyata mungkin semua orang bisa tunduk sama kita ya kan, beberapa orang bisa ngikutin kita, nurut. Tapi di market itu enggak ya, market itu enggak ngikutin orang siapapun, dia tidak punya apa ya, dia tuh tidak punya raja gitu, dia tidak punya majikan gitu ya. Semua orang sama di market itu ya, kamu siapa ya kan, umurmu berapa, itu semua sama di market ya. Banyak makanya trader-trader muda yang saya lihat itu sudah sukses, sudah berhasil
Nah, itu saya bilang saya salut karena mereka menunjukkan bahwa walaupun saya masih muda, saya masih di bawah 20 tahun, saya sudah bisa trading dengan baik. Itu menunjukkan bahwa trading ini memang tidak berdasarkan umur gitu loh ya. Bukan karena orang ini umurnya sudah 30-40-an dia merupakan trader yang hebat, nggak juga gitu. Trader-trader yang muda sekarang itu saya lihat sudah hebat-hebat gitu. Karena mereka mau belajar, mereka ngerti caranya, mereka belajar teori, mereka punya teknikal yang baik, mereka praktek, mereka bisa kelola emosi, dan mereka bisa mengatur resikonya dengan baik. Saya rasa itu adalah kunci sukses orang-orang seperti ini ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengambil istilahnya pelajaran dari sesi kali ini ya. Itu saja teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk teman-teman ya, semoga teman-teman itu bisa semakin baik tradingnya. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain ya. Saya selalu salam waras teman-teman. Bye bye.